Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Abdul Razak. Nah, di sini saya dari kelas 12 IPS 2. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya renang gitu. Nah, jadi materi yang akan saya bahas itu merupakan salah satu teknik gaya renang yang sering kita lakukan, yaitu gaya renang bebas. Oke, kita lanjut aja ke pengertiannya. Gaya renang bebas merupakan salah satu gaya renang yang paling sering kita gunakan dalam setiap kita melakukan suatu kegiatan berenang, yang dimana kita juga bisa menyebutnya sebagai front crawl. Nah, sebelum ke tata gaya cara berenangnya, kita akan menyebutkan apa saja gitu manfaat yang kita dapat dari sebuah gaya renang tersebut. Nah, yang pertama, manfaat dari gaya renang dari bebas ini yaitu kita bisa melatih otak kita gitu, yang dimana daya ingat kita itu akan cepat berkembang, dapat dilakukan dengan cara kita itu bisa mengubah gerakan berbeda gitu secara bersamaan. Nah, yang kedua itu bisa melatih daya tahan tubuh, seperti dapat meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah dalam suatu tubuh kita. Nah, yang ketiga itu bisa jadi dalam gaya renang ini bisa mengendalikan stres atau menghilangkan stres gitu. Dan yang keempat, kita juga akan mendukung postur tubuh kita, yang dimana kita ini pastinya kalau renang kan pastinya harus melakukan tenaganya itu dengan cukup kuat gitu. Nah, yang dimana itu akan berpengaruh pada kondisi tubuh kita atau membentuk suatu postur tubuh kita menjadi lebih tegap, misalnya lebih tinggi atau yang sebagainya gitu. Nah, dan yang kelima, membuat peranan lebih kuat. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk manfaat dari renang gaya bebas. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat cara-cara dari gerakan gaya bebas ini atau gaya frontal ini. Yang pertama itu berdiri di pinggir kolam gitu. Seperti yang kita tahu, pastinya sebelum meluncur itu harus berdiri dulu di atas kolam ya. Jadi kalau di atas kolam itu juga bisa. Nah, yang kedua itu bongkaran badan ke dalam udara. Yang ketiga, posisikan kedua lengannya itu harus lurus ke depan. Dan yang keempat, tekuk salah satu kaki hingga telapak menempel di dinding kolam, supaya nantinya bisa didorong gitu untuk meluncur oleh kaki tersebut. Nah, yang kelima, langsung kita dorong menggunakan kaki yang tadi ditempelkan ke dinding kolam tadi. Nah, untuk saat meluncur, posisi tangannya itu harus sejajar dengan tubuh kita. Oke, lanjut aja. Untuk gerakan tangan, kita si tangannya itu harus ke permukaan air gitu. Setelah berada di permukaan air, kita lanjut ke tekuk siku, yang dimana gerakannya itu harus ke belakang sampai lengannya itu di samping badan. Nah, yang kemudian angkat tangan ke atas dan kembali ke posisi awal. Kemudian gerakan kaki. Untuk gerakan kaki itu biasanya dengan menggunakan caranya itu mengayunkan kakinya itu ke kanan ke kiri secara bergantian dengan cepat. Nah, untuk gerakan pernapasan itu harus dilakukan dengan tepat atau cepat juga. Selain itu, kepalanya itu tidak boleh keluar sepenuhnya dari permukaan udara. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.